Oke semuanya, selamat datang di channel Onedox. Jadi di video kali ini gue bakal nge-review sebuah koper dari ROG yang bernama ROG Super Pack ya. Nah jadi koper ini dikirimin dari Asus. Gue mendapatkan kesempatan untuk mereview koper ini. Nah jadi kalau misalkan kita lihat look biasa kayak koper pada umumnya. Terus di sini juga ada lock sistemnya, terus ada ya kayak koper biasa lah. Yang bedain karena ini produk dari Asus, yaitu ROG. Seperti biasa dia bakal naro logo ROG di setiap brandnya ya, baik itu kayak tas yang kemarin atau ya segala macem aksesoris lah gitu pokoknya. Oke, jadi langsung aja kita buka kopernya. Nah, koper ini tuh bukan sekedar koper. Jadi kalau misalkan kita buka, kita bakal dapat paketan dari ROG Phone 2 ya, atau ROG Phone 1 yang waktu itu telah dirilis. Nah jadi di koper ini tuh ada beberapa aksesoris. Dari yang pertama HP-nya sendiri, terus ada mobile desktop dock, terus ada apa nih, kita buka dulu. Ada ROG Kunai Core Gamepad. Nah terus di sini juga ada kipas buat HP-nya biar nggak kepanasan. Terus di sini ada apa nih? Asus Professional Dock. Ini buat apa ya? Ini buat disambungin ke HP, tapi gue belum nyoba. Ini fungsinya kayak gimana? Nanti kita coba. Terus di sini ada casing buat HP ROG-nya juga. Nah terus di sini ada adapter buat nyambungin ini yang mobile desktop dock. Nih ada di sini. Nah jadi yang dua alat ini tuh harus dipakai kalau kalian mau pakai yang ini. Jadi biar kalian bisa nyambungin ke koneksi listriknya. Nah terus di sini juga ada tas apa nih? Oh kayak sejenis sling bag mungkin ya, buat di punggung gitu. Terus di sini kosong. Harusnya kayaknya kalau nggak salah ada twin dock, tapi twin docknya kita nggak dapat dari Asus. Mungkin lagi dipakai atau gimana. Nah pokoknya ini alat-alatnya. Jadi langsung aja kita review satu-satu. Kita taruh di sini dulu. Yang pertama yang bakal kita review, nah dari kipasnya dulu. Kipasnya kita taruh sini. Terus HP-nya kita taruh sini, ROG Phone 2 HP-nya. Terus di sini ada mobile desktop dock. Terus oke, jadi di sini udah gua susun aksesoris yang dari koper tadi. Jadi yang pertama-tama kita bakal review kopernya dulu. Nah, ini kopernya. Jadi kopernya ini tuh looknya ya koper gitu. Cuman koper ini kalau misalkan kalian bawa keluar-keluar gitu ya, mungkin kalau misalkan dilihat sama anak-anak gamer tuh pasti langsung mencolok gitu, soalnya dari logonya sendiri tuh ROG. Nah kayak gini pokoknya. Terus dari dalamnya itu kan ini ada tempat buat penataan aksesorisnya itu ya. Ini tuh kalian bisa copot tempat yang buat aksesorisnya. Jadi kalian pakai koper ini bisa buat kayak pemakaian biasa, bisa ngisi baju-baju atau bisa peralatan buat kalian berpergian, buat traveling gitu pokoknya. Nah kayak gini. Terus oke, kita tutup aja kopernya. Oke, yang selanjutnya di sini kita dapat HP ROG-nya juga ya dari koper itu. Jadi buat kalian yang udah beli HP ROG, kalau kalian beli kopernya lagi, kalian bakal dapat HP-nya lagi kayaknya. Jadi HP ROG yang kita dapetin dari koper ini, gue dapet yang versi 128 GB. Nah, kalau yang versi satu lagi yang 512 GB itu kotaknya itu bungkusannya kayak segi berapa lah, pokoknya kayak kapsul-kapsul gimana gitu. Nah kalau yang kita dapetin yang 128 GB ini bentukannya kotak gitu. Nah jadi HP ini ya kayak biasa, kayak yang udah gua review di video sebelumnya. Ini HP-nya. Oke, jadi HP ini bakal gua pakai buat testing aksesoris yang bakal kita pakai di video ini. Oke, yang selanjutnya kita ada kipas. Nah, kipas ini tuh buat HP ROG Phone, baik mungkin ROG Phone 1 juga bisa pakai ini. Jadi
mau 1 mau 2 juga bisa pakai ini kayaknya, soalnya tempat colokannya sama ya. Cuman yang ini kipasnya versi yang kedua. Nah, jadi cara pakai kipasnya itu kayak di ROG Phone yang satu. Kita dulu ininya. Nah, ini kipasnya. Bentuknya kayak gini. Terus kalau misalkan kipas yang versi 1 tuh nggak ada corak-corak kayak gini. Terus kalau misalkan gue lihat juga ini dari yang jaring-jaringnya ini ada yang beda sedikit. Terus di sini di sini tuh ada tempat teksnya gitu ya, Republic of Gamers. Jadi kalau misalkan kalian nyalain di HP kalian, ini tuh bakal nyala. Oke, jadi cara makainya itu kalian copot dulu cover yang ada di sini, cover yang buat colokan kipasnya. Nah, langsung aja kalian colokin. Oke, dicolok. Oke, nah kayak gini pokoknya. Jadi di sini tuh nyala RGB light-nya, terus di sini juga di logo ROG-nya juga nyala. Nah, ini tuh kipasnya bisa kalian setting di Armoury Crate, buat nyeting aksesoris dari ROG itu sendiri. Nah, jadi kalian tinggal ke konsol, terus kalian ke bawah. Nah, di sini tuh ada fan speed. Jadi fan speed itu buat ngatur kecepatan kipasnya. Jadi kalian bisa atur ini high, terus ini low, terus ini mid ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi main itu nggak cuman HP-nya doang yang adem, nah tapi tangan kalian tuh juga kena angin yang ada di sini. Jadi kalian tuh kalau main nggak bakal kepanasan, terus juga ya nggak kram-kram gitu pokoknya. Oke, yang selanjutnya kita ada casing buat ROG Phone 2 itu sendiri. Kalau misalkan casing bawaan dari HP-nya itu kan kayak bentuknya ada yang bagian bolong-bolong gini. Jadi kalau misalkan kalian kesenggol apa itu, gue juga takut baret sebenarnya. Pokoknya kalau misalkan kalian mau dapetin casing tambahan, kalian tinggal beli yang di sini, yang casing buat ROG Phone 2. Nah, jadi ini casingnya kayak gini. Ini kalau misalkan kalian pakai casing ini tuh nggak bisa dipasang sama kipas yang ini. Jadi kalau misalkan kalian memakai casing ini, kalian nggak bisa ngerasain dari kipas ini. Jadi kalau mau pakai kipas ini harus pakai casing yang ini. Jadi kita copot dulu kipasnya. Nah, ini cara nyopot casing bawaan kalian. Ingat, pokoknya selalu dari bawah, dari bagian bawah. Nah, dari kiri dulu ke kanan, terus langsung copot. Kalau kalian tarik langsung dari bagian atas itu takutnya patah ya. Nah, terus cara pakai yang ini, kalian makainya dari atas, terus langsung diklik. Nah, jadi casingnya kayak gitu. Oke, selanjutnya kita lihat dari tas. Nah, tas semacam sejenis sling bag gitu. Oke, ini kita singkirin dulu. Nah, kita taruh sini. Oke, jadi ini tasnya. Tasnya itu, jadi di sini kalian bisa isi mungkin chargerannya, bisa kalian taruh sini. Terus kalau depan sini kalian bisa isi aksesoris gitu. Atau depan kayaknya lebih cocok HP-nya. Iya, depan itu lebih cocok bagian HP-nya. Terus di bagian tengah sini kalian bisa isi ya berbagai macam. Di sini ada. Oke, kita bisa buka sampai segini. Jadi di sini ada kantong lagi, ada kantong lagi, dan juga ada kantong lagi. Oke, di sini ada tempat tempelan. Ini biar nggak ke pelontang-pelenting ya bahasanya, biar nggak mental-mental gitu. Jadi kalian bisa tutupin di semua bagian sini. Oke, itu aja tasnya. Oke, yang selanjutnya ini yang paling diminatin sama orang-orang ya, yaitu gamepadnya. Nah, jadi gamepad ini ada di sebelah kanan sama kiri. Itu pemakaiannya sama kalau misalkan kalian lagi main PS atau lagi main Xbox, itu ini buat sticknya. Nah, jadi sticknya ini tuh kalian bisa sambungin di bagian kanan kiri sini. Tapi belum bisa kalian langsung sambungin, kalian harus pakai adapternya dulu. Nah, jadi adapternya ini kalian masukin ke sini. Kita copot dulu casingnya. Nah, di sini tuh ada buat colokan dia nyambungin ke HP ini, kayak colokan Type C gitu. Jadi kalian pasin dulu
sama colokannya. Oke, udah pas. Langsung aja kalian klik ke bawah. Nah, klik. Nah, kayak gini. Terus cara makainya yang di sebelah sini kalian copot dulu. Ini di sini tuh ada covernya lagi. Copot dulu. Sebelah sini juga dicopot dulu. Nah, habis itu cara masukinnya kayak biasa. Kalian tekan aja, masukin sini. Habis itu di sebelah sini juga kalian langsung tekan aja. Nah, jadi kayak gini. Oke, jadi langsung aja kita nyalain. Nah, di sini tuh kalau misalkan kalian main game, jadi di sini stick ini kalian atur dulu ke Game Genie. Game Genie itu ada di sebelah kiri, langsung aja kalian tarik. Pokoknya kalian atur dulu di sini, nanti terus pas-pasin di pengaturan kalian tombol ini mau dipakai buat apa, ini pakai buat apa, ini pakai buat apa, ini pakai buat apa, ini pakai buat apa gitu pokoknya. Jadi ya berfungsi lah pokoknya, berguna banget. Terus cara copotnya kayak gimana? Kalian tinggal pencet yang bagian R1 ini. R1 ini kalian tekan, habis itu kalian dorong ke atas. Jatuh. Oke, masih aman, nggak ada baret, nggak ada apa. Oke, pelan-pelan aja. Ini ditekan. Nah, jadi nggak usah kencang-kencang. Mental, saudara-saudara. Nah, terus cara copotnya kayak gimana? Copotnya dari atas. Dari atas kalian copot, terus cabut yang colokannya itu. Oke, selanjutnya kita ada mobile desktop dock sama adapternya. Kenapa gua bahas dua ini sekaligus? Karena kalau nggak ada ini tuh nggak bakal bisa nyala. Jadi kalian buat nyalain ini tuh harus disambungin ke listrik dulu. Nah, ini tuh nggak bisa disambungin pakai chargeran biasa ya. Jadi kalian harus pakai adapternya ini. Gue waktu itu udah nyoba. Awalnya gue kira ini bisa pakai chargeran biasa, ternyata nggak bisa. Ternyata tuh kalian harus pakai adapternya ini. Nah, jadi ini adapternya. Kayak gini. Oke, nah kayak gini adapternya. Oke, langsung aja kita cobain pakainya gimana. Nah, jadi gue bakal nyoba ini disambungin ke TV ya. Sebenarnya ini bisa kalian sambungin ke monitor komputer kalian. Bakal mungkin lebih bagus ke monitor komputer kalian. Soalnya kalau ke TV itu nggak support kayak 60 Hz terus sama nggak support apa ya buat yang pixel tercepatnya gitu. Oke, langsung aja kita sambungin. Sini kita colok ke sini. Oke, coba di sini. Di sini tuh ada tempat colokan buat Type C-nya. Langsung aja kalian sambungin ke sini. Terus kalian sambungin HP-nya. Di sini kan ada lubang. Nah, kalian colokin ke sini. Oke, udah nyala HP-nya. Nah, sekarang TV kalian harus punya colokan HDMI biar kalian bisa nyalain ke HP ini ya. Oke, langsung aja kita colok di bagian belakang sini pokoknya. Oke, di sini udah nyala. Nah, kita lihat TV-nya juga. Nah, di sini TV-nya juga udah nyambung sama HP-nya. Ini kita bisa gerak-gerakin ke sini, terus kita bisa main game juga, PUBG juga bisa. Pokoknya semua game ya. Terus kalian tuh bisa pakai ini, disambungin ke keyboard sama mouse. Jadi kalian bisa main game yang ada di HP kalian pakai keyboard sama mouse juga. Nah, cara nyetingnya ada di Game Genie juga pokoknya. Semua kalau yang berhubungan sama aksesoris kayak gini ada di Game Genie. Jadi kemarin gue udah nyoba main PUBG pakai keyboard sama mouse. Oke, yang selanjutnya ada Asus Professional Dock. Nah, ini tuh gue belum terlalu tahu fungsinya buat apa. Oke, langsung aja kita buka dulu. Nah, ini bendanya. Jadi di sini tuh kalian ada kabel apa nih? Kabel Type C. Di sini satu, terus di sini ada
kabel USB. Oh, di sini ada gambarnya juga, ada keyboard sama mouse. Di sini ada dua, mungkin di sini buat keyboard, nah di sini buat mouse. Terus di sini ada kabel HDMI juga. Di sini ada kabel buat Ethernet ya. Jadi kalau misalkan kalian nyambungin ke internet kalian melalui Ethernet, mungkin bisa lebih kencang. Nah, jadi ini tuh ya di sini tulisannya juga fungsinya buat itu sih, bisa buat monitor juga, buat mouse gitu. Kita buka lagi, di sini ada apa lagi? Oke, kayaknya cuman itu aja. Ini apa ini? Kenapa ada gitu? Oke, mungkin bukan apa-apa. Ya, cuman itu aja. Nah, oke, kita singkirin dulu. Oke, sekedar informasi buat kalian yang pengen dapetin ROG Super Pack ini, koper ini dibanderol dengan harga 20 juta rupiah. Nah, jadi kalian bisa dapetin koper ini tuh di toko-toko yang bermitra dengan Asus. Nah, atau kalian mungkin bisa mesen dari Asusnya itu sendiri. Terus kalau misalkan ada yang jual koper ini seharga kayak 10 juta atau di bawah 20 juta pokoknya, itu masih nggak make sense ya, soalnya takutnya kalian ditipu gitu. Terus buat kalian yang pengen dapetin part-part aksesoris dari koper ini, misalkan kalian tuh pengen dapetin gamepad ini doang misalkan, atau kalian pengen dapetin kipasnya doang, atau kalian pengen dapetin mobile desktopnya doang, itu kalian bisa. Jadi kalian tinggal cari aja di tokonya, terus kalian minta part yang persatuannya, jadi kalian nggak beli satu koper itu. Terus mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya apakah worth it untuk membeli ROG Super Pack ini. Nah, kalau menurut gua, buat kalian yang hardcore gamer atau kalian yang mobile gamer, yang kalian bener-bener niat untuk bermain game itu, untuk ngikutin lomba atau ngikutin turnamen, ini tuh bener-bener cocok buat kalian. Jadi menurut gua worth it buat kalian yang mobile gamer. Nah, kalau buat gua yaitu PC gamer. Nah, kalau buat PC gamer mungkin untuk membeli ROG Super Pack ini perlu dipikir-pikir lagi ya. Soalnya kalian kan terbiasa sama mouse dan keyboard. Jadi kalau misalkan kalian nyobain aksesoris ini tuh kalian perlu adaptasi dulu untuk memainkannya gitu. Cuman buat gua worth it aja sih. Kalau misalkan kalian ada duit, bisa aja kalian beli, karena makin waktu ke waktu kalian mungkin membutuhkan aksesoris ini. Cuman bagi gua aksesoris yang paling mendukung dalam bermain game gua yaitu kipas ini. Jadi kipas ini tuh bener-bener berfungsi gitu. Pertama, dari tangan kalian nggak bakal panas, terus sama dari HP-nya juga nggak bakal panas. Jadi kalau gua main game HP itu bisa berjam-jam sebenarnya. PC juga bisa berjam-jam, sekitar ya lebih dari 3 jam aja itu udah lumayan lama buat kalian ya. Jadi kalau misalkan HP-nya udah mulai panas, kalian nggak bakal ngalamin kram di jari atau pegel di jari. Jadi selalu enjoy kalau misalkan kalian bermain game gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video review kali ini. Jika kalian mempunyai pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Pokoknya stay tune aja di channel Onedox di video berikutnya. I'm Onedox, see you on the next video.